YouTube channel di Dosen Hype Official. Dan kali ini kita masih ada di somewhere, nggak tahu di mana, kita juga nggak jelas karena corona ini menghambat sekali guys kegiatan kita. Mau ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri itu terhempas terus. Oh my god, kamu udah mirip Keanu loh. Aku tuh sebenarnya nggak ngefans sama Keanu, tapi lebih ke Kalau aku ngefans guys, pengen banget collab sama Keanu. Semoga Keanu bisa lihat video ini. ini parah itu lucu deh. Enggak. Guys, jadi itu kita itu cuman mau ngucapin selamat ya. Siapa yang apa lagi? Siapa yang nikah? Siapa yang ulang tahun? Ya kita mau ngapain sih? Nisa kita mau ngapain? Ya, jadi kita kan ini memang kita lagi semangatnya buat konten dan bingung mau temanya apa. Jadi kita asal aja sih. Terus kita terbersitkan nih karena kan pas banget nih barusan ada mahasiswa bimbingan yang mau sidang skripsi. Mulai persiapannya gimana? Nah, gitu betul. Artinya ketika pembelajaran online ini memang libur, tapi sidang skripsi tetap diadakan gitu. Jadi ya kita sedikit ada celah-celah untuk memotivasi teman-teman mahasiswa yang mau sidang skripsi gitu. Jangan sampailah alasan karena online susah ketemu dosen atau bimbingannya susah, pokoknya jangan deh. Pokoknya semua itu sekarang sudah terfasilitasi dengan media yang sudah luar biasa. Kita semua online, kuliah bisa online, bimbingan bisa online. Yang penting please deh ya, Anda mahasiswa jangan bikin onar sama dosen pembimbing Anda sebelum Anda lulus ya. Yang penting subscribe dulu guys. Ya, emang kalau untuk Bu Nisa ya, jangan sampai lupa. Jadi kalau ada ujian skripsi bimbingannya itu dicek dulu, misalnya si A, oh nggak subscribe. Padahal bimbingan gue cuma dikit loh. Nggak apa-apa. Nah intinya ini kita mau jawab buat mahasiswa yang nanyain tentang persiapan dari ujian skripsi. Nah pertama nih apa yang mungkin harus dan wajib di-prepare oleh mahasiswa sebelum dia itu masuk ke ruangan panas dingin. Ya, jadi sebenarnya kan skripsi itu kan memang ujung tombak, bukan ujung tombak sih, apa ya? Apa sih? Goal terakhir waktu kuliah ya, maksudnya Goal tuh, terakhir kita itu ya mau nggak mau harus melewati skripsi itu kan. Ya, jadi ya kita sebagai mahasiswa wajib menyelesaikan skripsi dengan baik. Dan ketika mau sidang skripsi, sebenarnya kunci utamanya cuman boleh. thank you mas. Maaf guys, ada iklan. Jadi sebenarnya kalau mau skripsi itu persiapannya sangat mudah sih. Yang pertama itu ya memang kita harus menguasai dulu apa yang sudah kita tuangkan dalam skripsi tersebut. Itu menjadi fondasi utama supaya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari dosen pembimbing. Jadi kalau kita misalkan nggak menguasai atau mungkin itu yang ngerjain bukan kita sendiri atau mungkin kita banyak plagiat atau ambil comot-comot di tempat lain tanpa disesuaikan dengan kebutuhan kita, ya sama aja gitu. Jadi nanti ketika kita sidang ya kita akan kewalahan gitu guys. Pokoknya kuasai judul dan isi skripsi, bahkan halaman berapa mungkin ya, sampai kata kalimatnya, poin utamanya itulah paling minimal tuh harus tahu lah ketika dosen nanyain tentang berarti pas di halaman ini bagian ini nih. Nah, kita bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaannya. Istilah yang ada di skripsi yang kalian tulis, kalian tuh harus paham istilah-istilah yang ngomongin aneh yang kira-kira ini bakal jadi celah untuk ditanyain sama penguji nih. Kalian udah harus persiapan ya. Udah ada list pertanyaan yang kira-kira bakal ditanyakan oleh penguji kalian atau dosen pembimbing ya kayak gitu. Nah, itu persiapan sebelum masuk ke ruang panas. Nah, sekarang kalau kita udah masuk ke ruangan sidang, apa yang harus pertama disiapkan? Yang pertama ketika Anda itu masuk ke ruang sidang, pokoknya tunjukkan kalau Anda itu benar-benar 100% ready, jangan pokoknya sigap lah. Pokoknya sigap. Misal memang di situ belum terprepare dengan baik ruangan, Anda cepet setting atau mungkin kalau belum terpasang infocus dengan baik, nggak usah nunggu orang lain atau bahkan malah penguji Anda yang mempersiapkan. Nah, itu ini banget ya. Karena itu nanti dampaknya akan ketika kita udah repot di awal, jadi mentalnya udah down terus bisa hilang semua gitu kan. Dan juga mungkin bisa mempengaruhi mindset atau penilaian dari dosen penguji Anda. Ini anak gimana sih, persiapan nggak sih, kok malah diem aja dari tadi. Pokoknya apa yang bisa Anda lakukan untuk memaksimalkan persiapan skripsi Anda di ruangan itu, Anda lakukan gitu. Terus biasanya dalam perjalanan sidang itu kan memang ada beberapa hal yang harus kita hindari, yang harus mahasiswa hindari dan nggak boleh diucapkan pada saat
proses komunikasi atau tanya jawab dengan dosen. Misalkan apa aja nih Bu Lisda? Mikir dulu ya, ting 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 ting. Nah, salah satu kata yang mungkin pengalaman Bu Lisda atau pengalaman saya pada saat sidang skripsi kan kita udah banyak menyidang mahasiswa. Salah satu yang mungkin dihindari, dan ini mungkin juga mungkin, nah itu adalah penggunaan kata mungkin ya. Jadi kalau misalnya ditanya contohnya nih, kalau saya ini dan Nisa ini ngajar matematika, misalnya dosen pembimbing Anda nanyain, penting nggak sih kemampuan berpikir kritis itu ditanamkan dari sejak TK? Nah, kalau Anda bisa menjawab dengan landasan teori yang ada, misalnya, ya Anda jawab, tidak usah menggunakan kata mungkin seperti ini Bu. Nah, itu kalimat mungkinnya itu nggak boleh itu ya. Jadi karena memang kalau dari S1 itu teman-teman sebenarnya baru latihan untuk menjadi seorang peneliti, belum menjadi seorang peneliti. Jadi jangan sampai teman-teman itu membuat landasan teori sendiri, istilah sendiri, dan digunakan sendiri. Kayak seolah-olah itu adalah hasil dari penelitiannya mereka gitu. Jadi setiap apa yang terkait dengan istilah ilmiah akan lebih bagus, atau memang seharusnya teman-teman itu menggunakan landasan. Misal Anda ditanya tentang apa sih itu kemampuan berpikir kreatif, nah menurut pandangan atau pendapat dari beberapa ahli seperti ini, dan saya simpulkan benar-benar itu. Jadi memang harus membawa pendapat-pendapat dari ahli yang sudah berkompeten di bidang tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah selalu seperti itu? Apakah selalu menggunakan pendapat ahli? Tidak. Ada kalanya mungkin penguji itu memang menanyakan pendapat Anda. Jadi Anda boleh bisa saja ya kadang-kadang istilah mungkin yang Anda ganti dengan istilah lain, yaitu misal pendapat saya gitu ya. Pendapat saya. Jadi kan contoh ininya aja, contoh contoh pertanyaan yang memang mengarah ke situ apa? Oke. Jadi misal tadi ya, kembali ke kemampuan berpikir kritis nih, misal ya Anda meneliti kemampuan berpikir kritis di tingkat SMP. Lalu seorang penguji menanyakan kepada Anda pendapat Anda, apakah kemampuan ini harus ditanamkan dari sejak TK menurut Anda nih? Nah, itu karena memang menurut Anda ya berarti harus pendapat kita kayak gitu. Nah, Anda sebaiknya menggunakan awalan atau pembukaan dengan menurut pendapat saya. Jadi jangan mungkin gini Bu, mungkin itu menunjukkan tingkat keraguan yang lebih tinggi daripada menggunakan istilah pendapat. Kamu memang keren. Penting tetapi berpengaruh. Bukan penting tapi berpengaruh. Sepele tetapi itu penting dan berpengaruh terhadap menjadi penilaian sih. Kalau kita memang sebagai dosen penguji atau pembimbing pasti kadang ada yang dosen itu menilai secara detail kata per katanya dari jawaban si mahasiswa tersebut ya. Jadi memang kita kalau mau mendapatkan hasil yang memuaskan, ya memang kita harus benar-benar sesuaikan dengan kebutuhan kalimat-kalimat yang kita ucapkan gitu. Betul sekali. Terus misalkan yang berikutnya itu misal kita menanyakan mengenai isi dari skripsi mahasiswanya nih. Terus mahasiswa pasti berargumennya tuh, ya soalnya menurut dosen pembimbingnya tuh seperti ini, nggak tahu sih soalnya pembimbingnya tuh udah harusnya begini. Nah itu nggak boleh. Apalagi pembimbingnya ada di situ. Nah, apalagi begini di situ. Kemarin tanya sama Bu Nisa itu seperti ini. Nah itu sangat dihindari dan nggak boleh. Karena pertama itu menunjukkan bahwa Anda nggak punya argumen atau dan nggak menguasai materi Anda seakan-akan hanya nurutin sama dosen pembimbing tanpa Anda melakukan argumentasi terlebih dahulu, dan seakan-akan juga Anda menyalahkan itu kayak seolah menyalahkan sih, padahal kan memang ya kalian yang tidak menguasai gitu. Jadi seolah-olah kalian beralasan dan akhirnya menyenggol dosen pembimbing, itu nggak boleh. Betul. Nah selanjutnya ketika Anda nanti melakukan selanjutnya ketika nanti ada sesi pertanyaan dari penguji, nah biasanya kan nanti ada dialog nih dua arah. Jangan sampai ketika Anda itu memberikan jawaban, terus nanti dosen penguji itu memberikan klarifikasi, Anda ngotot nih. Itu namanya masuk jurang, Anda mendorong tubuh Anda sendiri ya. Jadi ketika Anda sudah mengklarifikasi atau memberikan pendapat argumentasi Anda, si dosen pembimbing itu sudah menilai Anda dan memberikan klarifikasi, maka Anda lebih baik mengiyakan. Apakah mengiyakan itu selalu dianggap Anda tuh kalah atau menyerah? Enggak. Dosen pembimbing itu maksudnya dosen pembimbing dengan penguji ya dalam hal ini akan nanti memberikan jangan ngeyel intinya ya. Jangan ngeyel kayak gitu. Biasanya orang ada yang mahasiswa yang sangat dia tuh memang orangnya idealis, studinya tuh pokoknya dia nggak mau tahu. Nah itu malah akhirnya berdampak kepada penilaian. Oh ini kok orangnya kok
ngeyelan padahal udah tahu salah gitu, tapi masih tetap ngotot gitu dengan Pokoknya pendapatnya dia jangan gitu. pasrah, jangan iya-iya aja, tetapi jangan ngeyel. Anda tetap harus menunjukkan bahwa Anda menguasai dan mampu berargumentasi, akan tetapi satu, ketika dosen penguji sudah memberikan klarifikasi atau berarti itu udah lampu merah tuh, penguatan maksudnya nggak boleh, kita ya, nggak boleh menjawab lagi ya. jangan sampai, oh nggak kayak gitu Pak, nggak kayak gitu Nggak Bu. dong Pak, gini Nah, itu jangan, udah. nanti udah kamu di Kalau Anda memang nilainya jelek. masih kekeh sama pendidikan Anda, nggak apa-apa, nanti dapat nilai A dulu baru ketemu lagi, Pak menurut saya kayak gini tuh nggak apa-apa ya. Tapi selagi Anda ingin memperjuangkan nilai Anda, please jalin komunikasi yang baik, yang bagus selama persidangan sampai Anda mendapatkan tanda tangan ACC itu ya. Iya. Nah, kemudian ketika ada pembimbing atau penguji yang bertanya, Anda harus berani menatap wajah, Loh, kalau menatap itu mata udah ya. ini ya, jadi Jangan sampai itu awal tuh maksudnya. jangan sampai Anda itu kelihatan takut, malu-malu atau kelihatan gugup kayak gitu. Pokoknya Anda harus percaya diri. Tuh. Terus, nah ini yang penting juga guys, teman-teman yang sedang ujian itu pasang muka yang nice, senyum kayak gitu, walaupun Tapi itu biasanya kalau awal-awal tuh dia udah deg-degan Deg-degan gitu dulu nggak ya. sih, mesti itu udah mukanya ini ya, memang lebih baik sih kita siapin mental semuanya gitu ya. Tapi kalau biasanya kalau itu udah pokoknya intinya itu ya. Jadi yang penting kuasai skripsi kalian terus. Dan kalau bisa sih, kalau kan biasanya kita tuh udah tahu karakter pembimbing tuh sebelum sidang nah itu. itu cari tahu jika belum kenal. Cari tahu oh misalkan karakternya dosen penguji kalian tuh misalkan dosen A, B, C itu orangnya seperti apa. Jadi supaya kita bisa menyesuaikan dan ya tahu karakternya, setidaknya kita mentalnya tuh sudah nggak masalah lah ya kan. Itu artinya persiapan mentalnya sudah oke gitu menghadapi para penguji gitu. Itu tambahan lagi sih supaya kita tambah pede dan tambah keren, nanti pasti sidangnya akan mendapatkan nilai bagus lah, kita menguasai. Nah, intinya buat teman-teman yang sedang memperjuangkan skripsi, tetap semangat, berjuang, pokoknya. Meskipun COVID-19 tetap, karena kan kita punya alternatif banyak untuk bimbingan ya, bisa Zoom. Kalau saya bahkan ada Zoom juga loh sama teman-teman tuh, Zoom, telepon, pokoknya tuh bimbingan terus lah. Pokoknya dikejar segera agar lulus tepat waktu, hasilnya memuaskan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa tersenyum dan jalan-jalan sedikit kemana aja deh, hiburan, refreshing ya. Pokoknya kalau main-main, pokoknya inget lah, maksudnya diluangkan untuk mengerjakan revisian itu lah, supaya cepat lulus. Jangan menunda-nunda ya. Oke, yaudah gitu aja ya. Kayaknya Gitu aja. cukup Semangat sudah dan ada sukses ini nggak sih? pokoknya. Sudah ada hal yang bisa dipahami nggak sih? Kayaknya udah lah ya gitu ya. Ya pokoknya ini kita iseng-iseng aja sih. Siapa tahu Barangkali video ini bermanfaat. bermanfaat, dan karena memang sekarang lagi musim sidang ya, khususnya untuk di kampus saya ini, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, nanti kalau misalkan mau sharing, mau bimbingan atau mau konsultasi, bisa via WhatsApp atau email di deskripsi nanti ya, di dosenhypeofficial@gmail.com. Mungkin itu aja ya. Ada lagi, Bu Lisya? Cukup ya? Itu aku pengen makan somi itu kayaknya enak banget Boleh ya. lah, habis ini kita makan lagi, gila, makan banyak banget loh. Jangan lupa kita ke Cafe Tanjakan. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan ikutin video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.